Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan senantiasa mengucap syukur atas apa yang kita lakukan, kita dapatkan, dan kita kerjakan. Oke, kembali kami akan menyampaikan stock review hari ini, namun dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah tidak ada benturan kepentingan atau no conflict of interest. Bahwa per hari ini Senin 12 Juni 2023 kami menyatakan kami tidak sedang memiliki saham yang kami review dalam materi ini, ya. Yakni kita sebut saja Adaro, ya. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua kami adalah pernyataan disclaimer, ya. Yakni disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Ya, kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Ya, karena kami hanya bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan, dan semua keputusan Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com, ya. Oke, kita sekarang masuk ke profil, ya. Profil dari saham yang kami review yang kami sebutkan tadi adalah Adaro. Ya, kita buka dulu. PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan kode saham ADRO atau kita baca saja Adaro merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batu bara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adaro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenagalistrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenagalistrikan. Lokasi utama operasional Adaro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk utama Adaro adalah Environ Coal Battery, batu bara termal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi juga memiliki aset batu bara metalurgi yang beragam, mulai dari batu bara kokas semi lunak sampai batu bara kokas keras premium untuk ekspor. Pada tahun 2017, Adaro mencatat output dan penjualan batu bara masing-masing 47,7 juta ton dan 50,4 juta ton, atau hanya 6% dan 5% lebih rendah daripada tahun 2016. Adaro menjual ke pasar ekspor dengan porsi yang lebih besar, terutama ke negara-negara Asia Pasifik, yakni China dan India, sedangkan porsi penjualan ke pasar domestik relatif stabil. Oke, demikian untuk profil Adaro secara singkat, ya. Jadi Adaro adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal, ya, dengan bisnis di batu bara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung sebagai bisnis inti Adaro. Adaro sendiri beralamat di Menara Karya, lantai 23, Jalan Hair Rasuna Said, Blok X5, Kavling 1 sampai 2 Jakarta 12950. Oke, itu eh, adalah profil singkatnya. Selanjutnya kita lihat eh, ini dulu, ya, corporate action terdekat. Oke, ternyata Adaro sudah membagikan dividen, ya. Tanggal ex-date-nya, tanggal expired-nya 23 Mei 2023. Ya. Kemudian kita masuk, kalau begitu kita masuk ke laporan keuangannya, khususnya di sini laba rugi, ya. Kami sorot laba rugi. Kita lihat Q kuartal 1, ya, karena
sudah dibagikan dividen untuk laba tahun 2022. Oke, kalau kita lihat Q1 2023 ya, Adaro mencatatkan laba bersih 7,8 triliun ya. 7,8 triliun ya kuartal 1 dengan peningkatannya dibandingkan kuartal 1 2022 yang 6,3 triliun lebih ya. Jadi artinya laba Adaro meningkat ya dari kuartal sebelumnya ya. Oke, kalau begitu ya kita lihat langsung ke perbandingannya dengan emiten lainnya ya. Oleh Stockbit, Adaro dibandingkan dengan DSSA, Games, dan Bian ya. Oke, kami hanya menyorot beberapa hal saja dari fundamentalnya ya. Analisa fundamentalnya ya, Anda bisa saja menyorot seluruhnya ya. Tapi kami hanya menyorot beberapa saja. Yang pertama adalah current PE ratio yang disetahunkan dan yang 12 bulan terakhir ya, price earning ratio. Kalau kita lihat ya, di sini ada ROI termasuk yang paling murah dari semua emiten ya. Dengan disetahunkan PER-nya hanya 2,59 dan untuk yang PER-nya yang 12 bulan terakhir 1,78 ya. Biasanya konsensus menilai PER itu di angka 15 ya. Jadi sangat jauh sekali dengan Adaro yang PER-nya 2,59 yang disetahunkan dan 1,78 yang 12 bulan terakhir. Artinya Adaro ini sangat murah ya. Apalagi labanya juga kuartal 1 antar kuartal 1 kita lihat tadi naik ya signifikan ya. Selanjutnya kita pindah ke current price to book value atau PBV-nya. Adaro juga termasuk paling murah ya. 0,73 kali ya. 0,73 kali ya. Oke. Selanjutnya kita lihat net profit margin ya. Net profit margin Adaro juga termasuk tinggi ya. Walaupun dibandingkan dengan Bian masih lebih besar Bian ya. Net profit margin Adaro di kuartal terakhir itu 24,91% ya. Jadi termasuk sangat baik ya. Kemudian kita lihat return on equity-nya 12 bulan terakhir Adaro return on equity-nya 41,16 ya. 41,16 hanya kalah dari Bian dan Games ya. Tapi dengan return on equity atau ROE 40% lebih ya, Adaro termasuk sangat baik. Kemudian kita bandingkan dengan dividen ya. Adaro juga membagikan dividen cukup besar ya, lebih dari 50% ya di tahun ini ya, dari laba bersih tahun 2022 ya, itu 57,36% ya. Jadi Adaro ini membagikan dividen ya, dan hanya perusahaan yang untung yang bisa membagikan dividen. Namun selain membagikan dividen, porsi dividen yang dibagi juga lebih dari 50% ya. Jadi Adaro ini bisa termasuk adalah perusahaan atau emiten income stock ya, yang menghasilkan keuntungan dan membagikan dividen ya. Ya, namun kalau kita lihat ya, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Adaro ini sebenarnya tahun 6 bulan terakhir harganya sudah turun 40% ya. 40%. Bahkan 1 bulan terakhir Adaro ini turun 23% ya. Jadi suatu anomali ya, atau bisa saja kita katakan ini semacam salah harga ya. Karena apa? Karena Adaro ini labanya naik ya, naik kuartal 1 ya. Kita lihat tadi kuartal 1, tentu saja di apa namanya di tahunannya karena Adaro juga bagian dividen ya, labanya juga ada ya, atau bisa naik ya, dan menurut keyakinan kami naik ya. Oke, jadi artinya ada anomali di sini bahwa ketika emiten Adaro ini labanya naik, harganya malah turun. Artinya ini semacam peluang besar ya, opportunity untuk dapat membelinya ya dengan harga yang relatif murah atau sangat murah ya. Oke. Selanjutnya kita lihat cash from operation ya 12 bulan terakhir. Ini juga luar biasa ya. Ini Adaro malah yang lebih baik ya, atau yang terbaik dari yang lainnya. Karena dia mencetak kas itu 51,2 triliun ya lebih.
ya. Jadi sangat besar sekali ya, 51,2 triliun lebih ya. Oke, jadi lebih baik dari yang lain ya. Jadi secara kesimpulan Adaro ini sangat kuat ya secara fundamental, namun harganya juga masih cenderung turun dan murah ya. Jadi nanti kita akan lihat di harga berapa ya Adaro ini kita bisa entry ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, moving average, dan commodity channel index ya. Oke, kami tidak akan bahas masing-masing indikator ini, tapi kami akan membaca ya dari apa yang ditampilkan. Oke, ini kita perbesar saja. Oke, Adaro ini sempat menembus garis bawah kanal regresinya ya. Dan ya seperti biasanya setelah dia menembus kanal bawah dia akan naik ya, dan kita lihat juga Commodity Channel Index dan Moving Average-nya naik ya. Jadi Adaro ini sekelihatannya menunjukkan potensi upside-nya, potensi kenaikan ya. Jadi Adaro ini dapat dibeli ya selama harganya di atas 2120. Selama harganya di atas 2120 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya bagi yang sudah memiliki ya selama harganya di 2120. Ya, dengan kata lain 2120 ini menjadi titik stop loss untuk manajemen risiko. Jadi jika harga Adaro turun di bawah 2120 dapat dilakukan tutup kerugian atau stop loss untuk manajemen risiko ya. Adapun target harga yang dapat diharapkan yang terdekat ya dapat dilakukan taking profit ya jika Adaro ada di harga 2720. 2720 sampai dengan 3110 tergantung dengan risk reward manajemen Anda dan juga cash manajemen Anda ya. Oke, demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Ya, terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe atas materi ini. Ya, dan kami tetap mohon dukungannya dengan menonton, berikan like dan subscribe, akan berbagi kepada yang lain karena berbagai hal yang positif itu baik ya. Ya, karena itu, apa yang Anda lakukan ini juga dapat menambah motivasi kami ya untuk dapat menyampaikan materi-materi selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.